Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Kita melangsungkan membaca tafsir surat Syura ayat yang ke-13. Qala Allah azza wa jalla fi kitabih, syara'a lakum minad dini ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Kata Allah Azza wa Jalla, Dia Allah telah mensyariatkan buat kalian dari agama ini apa yang Allah telah wasiatkan kepada Nuh. 1. Walladhi awhayna ilaika, dan juga yang kami telah wahyukan kepada engkau. 2. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. 5 rasul ini disebut dengan ulul azmi. Nuh, ilaika ay nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Apa yang disyariatkan oleh Allah kepada mereka, an aqimud dina wa la tatafarraqu fi, agar kalian menegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai padanya. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi, sungguh amat sangat berat, memberatkan kaum musyrikin apa yang kalian serukan mereka padanya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha, Allah yang memilih kepada agamanya siapapun yang dikehendaki, dan wa yahdi ilaihi man yunib, dan memberikan petunjuk kepadanya orang yang bertaubat kepada Allah. Kita lihat tafsirnya. Qala Imam Sa'di rahimahullah, hadhihi akbaru minnatin an'ama Allahu biha ala ibadihi an syar'a lahum minad dini khairal adyani wa afdalaha wa azkaha wa athharaha dinal Islam. Kata beliau, ini termasuk dari nikmat Allah yang paling besar yang Dia telah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu dengan Allah mensyariatkan buat mereka agama, sebaik-baik agama, seutama-utama agama, agama yang paling suci, yaitu dinul Islam. Alladhi syara'ahu Allah
lil mustafina al mukhtarina min ibadi, agama yang Allah telah syariatkan kepada pilihan-pilihannya dari hamba-hambanya. Bal syara'ahu Allahu li khiyaril khiyar wa safwatis safwah wa hum ulul azmi minal mursalin al-madhkuruna fi hadhil ayah. Bahkan Allah telah mensyariatkannya pada pilihannya yang paling safwah, sama pilihan Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi. Mereka adalah ulul azm, yaitu ulul azmi minar rusul yang disebutkan di dalam ayat ini. Mereka adalah a'lal khalqi darajah, makhluk yang paling tinggi derajatnya. Wa akmaluhum min kulli wajhin, dan orang yang paling sempurna dari semua sisi. Para rasul terbaik. Di tengah-tengah para rasul itu ada yang terbaik, yaitu ulul azmi minar rusul. Di tengah-tengah ulul azm yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pilihan dari pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Fad-dinul ladhi syara'ahu Allahu lahum la budda an yakuna munasiban li ahwalihim muwafiqan li kamalihim. Kata beliau, agama yang Allah telah syariatkan buat mereka harus sesuai dengan kondisi mereka, cocok dengan kesempurnaan mereka. Bal innama kammalahumullahu wastafahum bisababi qiyamihim bih. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyempurnakan mereka sebagai utusan dan memilih mereka disebabkan bangkitnya mereka, tampilnya mereka menegakkan agama. Falaula dinul Islam martafa'a ahadun minal khalqi. Kalaulah bukan karena agama Islam, tidak ada seorang pun yang akan terangkat kedudukannya dari makhluk ini. Kalau bukan dengan agama al-Islam, tidak ada seorang pun yang irtafa'a minal khalq. Tidak ada seorang pun yang terangkat kedudukannya dari makhluk ini. Fahuwa ruhus sa'adati wa qutbu ruhal kamali wa huwa ma tadammanahu hadzal kitabul karim wad'a ilayhi minat tauhid wal a'mali wal akhlaq wal adab. Dinul Islam adalah ruhnya kebahagiaan, poros edar kesempurnaan. Dialah yang dikandung oleh Al-Kitabul Karim, yaitu Al-Quran, dan telah menyeru mengajak kepadanya dari tauhid, al-a'mal, amalan-amalan saleh, akhlak dan adab, ad-din al-islami. Dari rincian pembahasan ini, barakallahu fikum, tentu din al-Islam yang dimaksud adalah yang telah difahami, diamalkan dan didakwahkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian beliau mengatakan, qala an aqimuddin ay amarakum an tuqimu jami'a syara'i'id-din usulihi wa furu'ihi tuqimunahu bi anfusikum
wa tajtahiduna fi iqamatihi ala ghairikum. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan agamanya ini kepada para utusan-utusannya terbaik agar agamanya ini ditegakkan. Allah memerintahkan kalian untuk menegakkan, mendirikan, melaksanakan semua syariat agama, baik prinsip-prinsipnya, usul-usulnya, dasar-dasarnya, atau cabang-cabangnya, kalian tegakkan pada diri-diri kalian. Perintah agama, perintah Allah Azza wa Jalla di dalam syariatnya kepada para rasul, para nabi, kemudian kepada segenap hamba-hambanya, agar mereka menegakkan aturan agama pada diri-diri mereka. Satu, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah kepada selain kalian. Wa tajtahidun, agar kalian punya kesungguh-sungguhan untuk kemudian menegakkan agama itu kepada selain kalian. Menyampaikannya, mendakwahkannya. Barakallahu fikum. Ini perintah di dalam agama. Tegakkan dulu pada diri-diri kalian, kemudian bersungguh-sungguhlah kalian untuk menegakkannya kepada orang lain. Berikutnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Termasuk prinsip agama kita, perintah Allah di dalam agama ini, agar saling bahu-membahu atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong atas dosa dan juga permusuhan. Kalimat ini sesuatu yang harus kita jadikan besar di dalam hidup. Jangan sampai kita tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan, sehingga akan berdampak permusuhan yang berkepanjangan pada anak-anak kita. Barakallahu fikum. Maka yang harus kita bangun pada diri kita adalah saling bahu-membahu 'alal birri wat taqwa. Dan ini perintah jelas di dalam agama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Terkait dengan kita sekarang berada di dalam sebuah nikmat yang sangat besar, kita menyadari ternyata dakwah yang besar ini memang benar-benar mengajak kita untuk at-ta'awun. Karena kita tidak akan sanggup untuk memikul seorang diri. Barakallahu fikum, dengan tanpa ada bantuan dari saudara kita sendiri. Menjalankan roda dakwah itu sendiri sudah berat. Pada diri kita mau melaksanakannya, aduhai betapa beratnya. Jatuh bangun kita, barakallahu fikum. Di sana sini kekurangan yang perlu ditembel. Dan tidak ada yang akan bisa menembel kekurangan itu kecuali saudara kita sendiri. Kita mengingat di saat Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk mendakwahi Fir'aun. Apa yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa kepada Allah Azza wa Jalla? Agar Allah mengutus ikut bersama dia saudaranya Harun. Sehingga Allah Azza wa Jalla memilih dengan mengatakan dia afsahu minni, dia lebih fasih lisannya dariku, kata Nabi Musa alaihissalam, meminta teman untuk kemudian memikul amanat yang besar ini. Maka dengan adanya teman, kita akan bisa menjadi kuat. Barakallahu fikum. Maka dipilihkannya atau kita mendapatkan teman yang baik di dalam memikul kebaikan, maka itu taufik dari Allah Azza wa Jalla.
Maka di saat kemudian teman yang baik yang telah dipilihkan oleh Allah kita tendang, kita usir, kita celah, kita cerca dia, maka ini adalah musibah besar di dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Musibah besar di dalam hidup kita di saat kita menendang, mengusir teman-teman kita yang baik, yang membimbing. Mungkin kita, waduh, banyak sekali salahnya. Ya akhi, wahai saudaraku, kalau Anda ingin mencari teman yang tidak punya salah, engkau tidak pernah akan punya teman. Engkau tidak pernah akan punya teman kalau ingin mencari teman yang tidak pernah salah di dalam hidup. Ya, tidak akan punya teman di hidup ini. Dan Anda tidak akan menemukan saudara yang engkau jadikan sebagai teman yang tidak akan bersalah. Barakallahu fikum. Catatan yang sangat penting di dalam hidup. Sebagaimana Anda manusia biasa tidak akan pernah luput dari kesalahan. Kalau sekiranya engkau mencari di dalam hidup ini teman yang tidak bersalah, tidak akan terjatuh di dalam kesalahan, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan dan engkau tidak pernah akan punya teman. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dengan adanya teman, sekurang apapun dia, namun dia punya niatan untuk kemudian memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah terbaik bagi dirimu. Yang dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyertai langkah engkau. Disinilah letak praktik firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Keberikutnya, di saat teman engkau ini melakukan kejelekan, di saat teman engkau ini keliru dan salah, maka jangan dengan alasan pertemanan engkau membela kesalahannya. Dengan alasan ta'awun bersama dia, dia besar jasanya, Anda juga kepingin memberikan jasa kepadanya. Jangan sampai memberikan pembelaan terhadap kekeliruan dan kesalahan yang diperbuat. Maka ta'awun ini masuk dalam at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Berarti ini prinsip yang pertama kali mengibarkannya adalah ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Saling bahu-membahu dalam ketaatan, dalam ketakwaan, dan menjauhkan diri untuk saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Ini bagian dari penegakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatafarraqu fihi ay liyahsula minkum ittifaqu ittifaqun ala usuliddin wa furu'ihi. Jangan kalian bercerai-berai. Karena agama menjadikan kalian untuk sepakat agar terwujud kesepakatan di atas prinsip-prinsip agama dan cabang-cabang agama. Wahrisu ala alla tufarriqukumul masailu wa tuhazzibukum ahzaban wa syi'an wa tuhazzibukum ahzaban wa syi'an yu'adi ba'dukum ba'dha mattifaqikum ala asli dinikum. Kata beliau, semangatlah kalian, jangan sampai merusak persaudaraan kalian karena masail, karena beberapa persoalan dan permasalahan yang terkait dengan agama, apalagi itu masih bab ijtihad,
bab berijtihad terbuka lebar. Kemudian memecah mencabik kalian dengan wasyi'a, cabikan yang sangat banyak. Lalu sebagian kalian memusuhi sebagian yang lain. Ma'a ittifaqikum ala asli dinikum, yaitu bersamaan dengan sepakatnya kalian di atas prinsip agama kalian. Semangat. Jangan sampai ada persoalan fikih memecah belah persaudaraan kalian. Mengadu domba kalian. Atau menjadikan sebagian kalian menjadi musuh sebagian yang lain. Jangan sekali-kali, barakallahu fikum. Berarti kita dituntut di dalam agama ini wasi'us sadar. Dada yang lapang. Kalau persoalan antara halal dan haram, wadih jelas persoalannya, ya tentu antara hak dan batil. Tapi persoalannya adalah, di situ ada pintu-pintu ijtihad para ulama padanya. Dibukakan oleh Allah. Kita tidak boleh. Taruhlah contohnya, sempit dada padanya. Ada orang yang menggerakkan jarinya ketika tasyahud. Ada orang yang tidak. Kita cela, kita remehkan, kita rendahkan. Ya, orang yang tidak menggerakkan jarinya, misalkan di saat engkau mengatakan bahwa yang sahih adalah pendapat menggerak-gerakkan jarinya. Demikian juga sebaliknya. Ini adalah satu persoalan yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena banyak hal yang dijadikan oleh setan atau yang dimanfaatkan oleh setan untuk mengusik persaudaraan. Sampai terkadang persoalan agama yang itu ada pintu ijtihad dijadikan alat untuk mengusik persaudaraan. Barakallahu fikum. Maka disinilah kita belajar wasi'us sadar, dada yang lapang, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa min anwa'il ijtima' 'ala din wa 'adamit tafarruqi fi ma amara bihi syari'u min al-ijtima'atil 'ammah kajtima'il hajj wal a'yad wal juma' was salawatil khams wal jihad wa ghairiha wa ghairi dhalik min al ibadat allati la tatimmu wa la takmulu illa bil ijtima'i laha wa adamit tafarruq. Subhanallah. Upaya syariat untuk menyatukan dan menyaudarakan, termasuk dari macam-macam perhimpunan atas agama yang tidak boleh seseorang tercabik-cabik padanya, yaitu apa yang diperintahkan oleh pensyariat, pembuat syariat, yaitu Allah, untuk berkumpul yang bersifat menyeluruh. Berkumpul ketika menunaikan ibadah haji. Berkumpul di saat melakukan Id. Berkumpul di saat salat Jumat. Berkumpul di saat salat-salat 5 waktu. Begitu juga persoalan jihad dan selainnya dari jenis-jenis ibadah. Yang tidak akan sempurna ibadah tersebut. Dan tidak akan sempurna kecuali dengan berkumpul di dalam ibadah dan tidak bercerai-berai. Ini upaya agama untuk mendidik sebuah persatuan besar. Ya, di samping juga keutamaan salat berjamaah, maka di sana ada nilai persaudaraan dan persatuan, barakallahu fikum. Yang menegakkan persaudaraan melalui salat ini adalah agama kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi sekali lagi bahwa permasalahan al-ijtima' dalam agama adalah prinsip dan perbuatan mencabik-cabik persaudaraan di dalam agama. Ini adalah sebuah kejahatan besar.
kita harus berupaya dengan semaksimal mungkin. Jangan kita yang menjadi penyulut api runtuhnya persaudaraan. Qala rahimahullah, kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Artinya kata beliau, syaqqa 'alaihim ghayatal masyaqqati haitsu da'watuhum ilal ikhlas lillahi wahdah. Da'awtahum ilal ikhlas lillahi wahdah. Ya, ay da'watuhum. Sungguh sangat-sangat berat, berarti pada puncak beban berat atas kaum musyrikin. Di saat seruan kepada mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi ini seruan yang paling berbeban di dalam hidup mereka. Allah yang menjelaskan demikian. Sehingga wajar kalau mereka sakit hati di saat adanya dakwah tauhid diserukan. Maka kalau antum dari sini kita mengerti, siapapun pada dirinya banyak terdapat bibit-bibit kesyirikan, perbuatan-perbuatan syirik, maka dia pasti tidak akan pernah suka terhadap dakwah tauhid. Barakallahu fikum. Tidak akan pernah senang. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hakikat kaum musyrikin yang benar-benar menyesakkan dada mereka dan mencabik-cabik kalbu mereka. Dakwah tauhid. Barakallahu fikum. Allah bercerita, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabshirun. Apabila disebut nama Allah semata, tercabik-cabiklah hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Namun apabila disebut selain Allah Azza wa Jalla, mereka bersenang ria, bergembira. Subhanallah. Allah yang menjelaskan demikian. Ternyata jiwanya orang yang sudah berada dalam kubangan kesyirikan sangat-sangat sempit karena dosa syirik tersebut. Tidak usahlah dosa syirik sebagai dosa yang terbesar. Dosa maksiat saja telah menyempitkan dada seseorang. Ini marah, itu tersinggung, ini maunya mukul, itu memang itu. Pengaruh dosa dan kemaksiatan akan menyempitkan dan menyesakkan dada. Barakallahu fikum. Ketika diganggu, wah, marahnya luar biasa. Padahal istrinya, bisa dia berada dalam permainan game yang sudah memuncak gamenya misalkan, wah, tersinggung, marah dia. Ya, barakallahu fikum. Anaknya, disikut, jangan ganggu. Barakallahu fikum. Berbagai macam rahimani wa rahimakumullah. Ini akibat dari dosa. Ya, maka tentu perangai-perangai yang buruk pada diri kita, sifat-sifat yang jelek harus kita buang. Karena itu akan menjadi tempat bercokolnya setan. Tempat duduknya setan. Barakallahu fikum. Wa qaulihim kama qala anhum, sebagai wa qauluhum, dan sebagaimana ucapan mereka terhadap dakwah tauhid, aja'alal alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini menjadikan sesembahan ini menjadi sesembahan yang satu? Ini sangat mengherankan. Inna hadza la syai'un ujab. Benar-benar sempit, sesak dadanya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha ay yakhtaru min khaliqatihi man ya'lamu annahu yasluhu lil ijtiba li risalatihi wa wilayatihi wa minhu an najtaba hadhihi al ummah
wa faddalaha ala sairil umam wa ikhtara laha afdalal adyan wa khairaha. Allah Azza wa Jalla yang memilih kepadanya siapapun yang dikehendakinya. Allah memilih dari hamba-hambanya orang yang Allah telah mengetahui bahwa dia memang pantas untuk dipilih untuk risalahnya dan untuk kewalian dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk darinya Allah telah memilih umat ini. Dan Allah Azza wa Jalla telah memberikan keutamaan pada umat ini, ai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita di dalamnya. Allah mengutamakannya atas seluruh umat dan memilihkan buatnya seutama-utama agama dan sebaik-baiknya, terbaiknya, yaitu dinul Islam. Ada catatan yang sangat penting yang beliau tutup pembahasan ini. Wa yahdi ilaihi mayyunib. Dan dia Allah yang akan memilih kepadanya, kepada agamanya ini, kelurusan agamanya. Siapa? Mayyunib, orang yang selalu kembali bertaubat kepada Allah. Kata beliau, hada sababul ladzi minal 'abdi yatawassalu bihi ila hidayatillah ta'ala. Ini adalah sebab yang datang dari hamba. Dengan sebab inilah dia akan sampai kepada hidayah Allah Azza wa Jalla. Apa sebab itu? Inabatuhu li rabbih. Bertaubatnya dia kepada Rabbnya. Wanjidhabu dawa'i qalbihi ilaihi. Dan tersedotnya segala dawa'i qalbihi ilaihi. Segala yang menjadi seruan dawa'i qalbihi ilaihi. Tersedotnya semua yang terkait dengan hatinya kepada Allah. Dan wa kaunuhu qasidan wajhahu. Kondisi hamba itu dalam kondisi mencari wajahnya Allah. Fahasuna maqsadul abdi. Uma ajtihadihi fi talabi fahusnu maqsadil abdi majtihadi fi talabil hidayah min asbabit taysiri laha. Maka beliau menyimpulkan tujuan hamba yang baik bersamaan dengan bersungguh-sungguhnya dia di dalam mencari petunjuk ini menjadi sebab adanya kemudahan menuju petunjuk tersebut. Adanya kemudahan menuju petunjuk tersebut, barakallahu fikum. Berarti kembalinya seseorang dari berbuat dosa menuju Allah itu adalah sebuah hidayah dari Allah, taufik dari Allah, dan dengannya lah akan menyedot hidayah, barakallahu fikum. 2. Keikhlasan seorang hamba di dalam berbuat, dalam mencari. Tidak ada yang dituju di dalam hidupnya kecuali al-haq yang datang dari Allah. Walaupun mungkin jatuh bangun dia, tapi niatan ini dijaga. Maka ini yang akan menjadi penyebab kemudahan menuju hidayah tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Ya manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah tunjukkan kepada jalan keselamatan. Ingat baik-baik. Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa hidayah itu bukan simsalabim. Datang begitu saja. Tidak. Namun hidayah itu adalah hasil. Hidayah itu adalah nilai dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah itu adalah buah yang Allah berikan kepada seorang hamba di saat hamba itulah yang mencarinya
Di saat hamba itulah yang menginginkannya. Di saat hamba itulah yang mengusahakannya. Jadi hidayah itu adalah sebuah nilai dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kapan saja seorang hamba keluar dari tuntunan agama, maka tidak menutup kemungkinan nilai itu tidak diberikan oleh Allah, atau sudah mendapatkannya tapi dicabut oleh Allah Azza wa Jalla kembali. Berarti tidak bisa kita mau menyalahkan semata-mata, oh temannya yang jelek itu. Enggak. Kalau anda tidak punya bibit kejelekan, anda tidak pernah akan mencari teman yang jelek. Kita yang punya. Sudah punya bibit kejelekan itu, barakallahu fikum. Sehingga inilah yang membuat kita cenderung kepada yang jelek. Sehingga Allah cabut secara total kenikmatan taufik dan hidayah dari diri kita sendiri. Kita yang mengawalinya, barakallahu fikum. Terakhir beliau mengatakan, wa fi hadhil ayah anna Allah yahdi ilaihi may yunib ma'a qawlihi wattaba'a sabila man anab wattabi' sabila man anaba ilayya ma'al ilmi bi ahwali sahabati radhiyallahu anhum wa anna shiddata inabatihim dalilun ala anna qawlahum hujjatun khususan al-khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Ada sebuah catatan penting kata beliau di dalam ayat ini. Yahdi ilaihi may yunib. Dia Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang kembali kepada Allah. Bersamaan dengan firman Allah, wattabi', ikutilah olehmu jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ingat, Allah mengatakan dia Allah memberikan hidayahnya kepada orang yang bertaubat. Dalam ayat yang lain, bersamaan dengan ayat yang lain, Allah memerintahkan ikutilah jalan orang-orang yang telah bertaubat kepadaku. Mari kita mengkaji, kata beliau, sebuah pengetahuan terkait dengan kondisi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana kondisi para sahabat Nabi? Bahwa tingkat kembalinya mereka kepada Allah adalah tinggi. Maka ini sebagai dalil kalau ucapan mereka itu hujjah. Kalau ucapan mereka itu adalah hujjah. Sebagai pegangan, terlebih khusus khulafa'ur rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Ikutilah olehmu jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in masuk pada barisan yang pertama. Berarti kita wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Karena ucapan mereka itu adalah hujjah. Maka sekali lagi barakallahu fikum, termasuk dari sebab hidayah itu adalah kita, yaitu kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosa yang kita perbuat. Semakin gampang dan mudah seseorang untuk bertaubat, semakin tinggi tingkat keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin mudah pula untuk dia di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita, barakallahu fikum, untuk cepat kembali kepada Allah apabila terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Wallahu ta'ala, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.